Assalamualaikum, selamat datang di Channel Masak. Kres-kres saat digigit, enak, murah, dan bergizi. Kali ini aku akan masak oseng-oseng jagung muda. Kalau di tempatku sih namanya janten, ada juga yang sebut jagung putren. Kalau di tempat kalian namanya apa? Langsung aja yuk kita mulai memasak. Nah, ini jantenya atau jagung putren. Ini nggak aku timbang sih, cuma aku gunakan secukupnya aja. Lalu aku potong serong tipis. Nah, kalau kalian mau dipotong bulat-bulat juga boleh. Untuk potongannya bisa disesuaikan ya. Jagung putrennya ini mau banyak, mau sedikit juga bisa disesuaikan. Jagung putrennya ini aku nggak beli, dikasih sama tetangga. Enaknya kalau kita tinggal di desa, kalau jagung putren, daun singkong, nangka muda, atau jantung pisang, semuanya nggak beli, cuma dikasih tetangga. Jadi kalau pas musim jantan, musim nangka, musim jantung pisang, semuanya nggak beli, jadi bisa menghemat uang belanja. Jagung muda ini kalau dimasak rasanya manis, karena aku nggak suka terlalu manis. Jadi sebelum aku masak, jagung mudanya ini aku rebus dulu. Setelah aku rebus, aku buang airnya supaya nanti saat dioseng-oseng nggak kerasa manis. Tapi kalau kalian suka manis, nggak perlu direbus dulu ya. Selanjutnya kita rebus dulu hingga matang, lalu kita siapkan bumbu lainnya. Ini aku gunakan 4 siung bawang merah. Kali ini aku masaknya cuma diiris-iris aja bumbunya. Tapi kalau kalian suka masak oseng bumbu dihaluskan, bumbunya juga boleh loh dihaluskan. Setelah bawang merah dipotong, lalu kita sisihkan. Selanjutnya aku gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga sama, diiris tipis seperti bawang merah. Kalau kalian suka masaknya perbawangannya banyak, ini bawangnya boleh ditambah ya, nggak harus sama seperti yang aku masak. Selanjutnya bawang putihnya ini dicampur dengan bawang merah nggak apa-apa. Lalu ini aku gunakan 3 biji cabai merah keriting. Misalkan mau diganti cabai merah besar juga boleh ya. Karena aku punyanya cabai merah keriting, jadi aku gunakan cabai merah keriting. Cabainya ini aku iris serong. Setelah cabainya diiris serong, lalu kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya aku tambahkan 3 biji cabai rawit. Tapi kalau kalian suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah, boleh dibanyakin. Karena aku nggak suka masakan pedas, jadi cuma aku kasih 3 biji aja. Cabai rawitnya ini juga diiris serong ya, supaya sama dengan cabai merah. Lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan 1 biji tomat. Untuk tomat ini optional ya, boleh pakai boleh enggak. Ini tomatnya aku iris tipis aja. Nah, setelah tomatnya diiris dicampur dengan cabai. Kalau kalian suka pete, boleh ditambahin pete. Ini aku kasih 1 genggam pete. Petenya ini aku potong kecil-kecil aja supaya nanti jadinya lebih banyak. Tapi kalau kalian gak suka pete, petenya boleh di skip. Mungkin mau ditambah bakso atau mau ditambah sosis juga boleh. Semua bumbu pelengkapnya udah siap. Lalu kita lihat jagung putrenya, dan ini jagung putrenya udah matang. Lalu matikan api dan tiriskan. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Ini aku gunakan sedikit aja. Selanjutnya masukkan dulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu dan aroma harumnya juga udah keluar, selanjutnya kita masukkan cabai beserta pete dan tomatnya juga. Lalu ditumis kembali hingga cabai, tomat, dan petenya ini layu. Ini petenya juga aku maunya nggak terlalu matang supaya kalau digigit nanti juga kres-kres sama seperti jagung putrennya. Setelah semuanya layu, selanjutnya masukkan jagung putren yang udah direbus tadi. Lalu kita aduk lagi hingga tercampur merata. Karena semuanya udah matang, jadi nggak usah terlalu lama untuk mengaduknya. Ini aku gunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu aku tambahkan sedikit saus tiram karena persediaanku lagi habis dan males beli. Jadi aku gunakan yang ada aja. Lalu kita aduk kembali hingga semua bumbu tercampur merata. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya
supaya nggak ketinggalan video terbaru. Tadi saat memasukkan lengkuas rasanya keskip deh videonya. Ini tadi aku tambahin lengkuas supaya aromanya lebih enak. Untuk resep lengkapnya bisa diklik di deskripsi ya. Setelah semuanya tercampur merata, oseng jagung puteran ini udah matang, lalu matikan api. Siapkan piring, tuang oseng jagung puteran ini ke atas piring. Jagung puteran ini nggak harus ditumis ya, bisa dimasak lainnya, bisa di sayur bening, bisa dimasak santan, dimasak apapun enak. Kalian boleh cobain resep ini di rumah. Semoga resep di video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Semoga suka. Wassalamualaikum.